Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Opet Love Cat Channel, channel seputaran dunia perkucingan. Nah, di kesempatan kali ini saya membuat video persiapan ataupun prepare sebelum kucing dikawinkan. Ini berlaku untuk kucing betina maupun kucing jantan. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Oke, yang pertama, kucing harus dalam kondisi sudah dewasa. Dalam arti usianya udah di atas 12 bulan. Yang kedua, tidak dikawinkan di birahi pertama. Jika kucingnya birahi pertama itu baik jangan dikawinkan walaupun kucingnya udah dewasa, walaupun kucingnya udah di atas 12 bulan. Akan tetapi ditunggu birahi selanjutnya baru dikawinkan. Kemudian berat badan yang ideal. Untuk berat badan yang ideal itu gimana ya? Nggak ada ukuran yang bisa kita tentukan langsung. Untuk kucing betina harus segini ukuran berat badannya, untuk kucing jantan harus segini berat badannya. Nggak ada sih, karena kenapa? Beda-beda kucing, beda jenis kucing, beda pula berat badannya. Dan ada juga di jenis kucing, misalnya di kucing Persian, ada yang badannya memang bangsa kecil, sehingga berat badannya lebih agak kecil. Ada yang bangsa besar, ya berat badannya lebih besar dan lebih berat gitu kan. Akan tetapi, berat badan yang ideal untuk kucing betina itu 3 kilogram, sedangkan untuk kucing yang jantan itu harus 4 kilogram ke atas. Kalau teman-teman punya kucing yang badannya lebih kecil daripada kucing-kucing pada umumnya, teman-teman bisa lihat, karena kalau badannya lebih kecil, beda dari kucing yang lainnya, itu kan berat badannya lebih rendah pastinya kan. Pasti nanti padahal badannya udah bagus, udah cocok untuk kawin, cuma karena bangsa kecil, beratnya nggak sampai 3 kilo, nggak dikawin-kawin kan, padahal memang udah layak untuk kawin. Berarti untuk kucing yang badannya lebih kecil daripada kucing yang lain, dari teman-temannya, itu bisa dilihat dari kucingnya tidak kurus. Dalam arti tidak, kalau kita pegang tulang-tulangnya tidak terasa, dan tulang belakang, tulang sayapnya tidak nempel, tapi agak jauh. Dalam arti tidak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh juga obesitas. Kemudian yang keempat, kucingnya tidak dalam keadaan pilek. Tidak dalam keadaan pilek, tidak dalam keadaan flu. Dan yang kelima, kucingnya tidak dalam keadaan diare. Diare, mencret, apalagi diare yang berair. Kemudian yang keenam, kucingnya tidak dalam keadaan cacingan. Cara memastikan gimana ya untuk kucing cacingan, biasa akan dinampakkan dari gejala-gejala. Akan tetapi walaupun kucingnya tidak menunjukkan gejala cacingan, obat cacing juga harus diberikan rutin. Dalam arti kucingnya tidak cacingan dan sebelum dikawinkan sudah diberikan obat cacing yang rutin. Untuk pemberian obat cacing yang rutin, yang bagus untuk kucing, teman-teman boleh nonton video yang udah kita buat, boleh klik link yang ada di bawah kolom deskripsi. Kemudian yang ketujuh, kucingnya tidak dalam keadaan kutuan atau ada diserang tungau lainnya seperti ermit yang di telinga dan segala jenis tungau lainnya termasuk kutu dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan, itu kucingnya tidak dalam keadaan berpenyakit kulit. Dalam arti jamur, ringworm, scabies, demodek, dan lain-lain. Ataupun dalam keadaan luka, itu jangan dikawinkan dulu. Dan yang terakhir, yang kesembilan, pastikan kucingnya dalam keadaan sehat. Kucing dalam keadaan sehat itu mencakup semua yang udah saya sebutkan tadi, dari yang pertama sampai dengan yang terakhir. Tapi sehat yang saya maksud juga ada sehat yang lainnya, dalam keadaan kucing tidak lesu dan dalam kondisi yang cukup maksimal. Kucing yang sehat dia biasa akan maksimal di berat badannya, kondisi fisiknya, kondisi bulunya, dan juga keaktifannya juga menunjukkan kucing yang sehat. Karena jika kita mengawinkan kucing yang dalam keadaan benar-benar sehat, itu pasti akan melahirkan anak kucing yang sehat. Jangan kawinkan kucing yang cacingan, karena nanti akan melahirkan anak kucing yang cacingan. Jangan kawinkan kucing yang dalam keadaan flu, karena nanti akan melahirkan anak kucing yang flu. Jangan kawinkan kucing yang dalam keadaan diare, karena nanti anak kucingnya
bakal diare juga. Untuk nyembuhin kucing yang diare itu agak sulit. Jangan kawinkan kucing yang dalam keadaan kutuan, karena nanti anak kucing yang lahir juga akan ikut kutuan seperti induknya. Jangan kawinkan kucing dalam keadaan jamuran ataupun skabies, karena nanti anaknya juga akan ikut jamuran dan juga skabiesan gitu. Jadi kucing yang tidak sehat tentunya akan melahirkan kucing yang juga tidak sehat. Ada yang sehat juga, walaupun gini, induknya nggak sehat, tapi anaknya ada juga yang sehat, ada yang nggak sehat. Nah, yang nggak sehat ini udah otomatis ngikut si induknya. Yang sehat ini keberuntungan dia aja, kayak seleksi alam gitu. Tapi jika kucing yang dalam keadaan sehat, itu pasti akan melahirkan anak kucing yang sehat. Jadi anak kucing yang sehat memudahkan kita ngerawatnya, sehingga rasio anak kucing itu selamat itu sangat besar. Bisa-bisa rasionya 100% sukses kucing yang kita breeding. Dalam arti anak kucingnya tidak ada yang exit ataupun mati. Ngebreeding kucing, atau bisa kita bilang mengawinkan kucing, proses mengawinkan kucing, sehingga bisa kita sebut berternak kucing. Berternak kucing itu tidak semudah seperti yang orang-orang pikirkan. Breeding kucing itu cukup sulit, sehingga banyak para cat owner memilih untuk mengsterilkan kucingnya supaya ya demi kemaslahatan kucingnya, supaya tidak menyia-nyiakan kucingnya jika dikawinkan. Dalam arti kucing yang kita kawinkan dan kita mau ngebreed dia, kita harus memiliki waktu yang lebih untuk memperhatikan si kucingnya. Kita harus memperhatikan lebih untuk kucing yang dalam keadaan menyusui, karena memang kita harus benar-benar memperhatikan dalam keadaan makannya jangan putus-putus, kebersihannya harus kita jaga, perkembangan bayinya harus kita perhatikan. Jadi memang harus benar-benar kita perhatikan. Jadi ngebreed itu belum tentu mudah dan gampang seperti orang-orang bayangkan. Kalau memang ngebreed gampang. Saya bilang oke, gampang untuk ngebreed kalau dia nggak pakai ilmunya, dia ngebreed kucingnya birahi langsung dikawinkan, lahir anak, dibiarin nanti ya anaknya seleksi alam aja sih. Bisa rasio kematiannya sangat tinggi. Sedangkan kalau kita udah benar-benar mau ngebreed, itu udah kita perhatikan sebelum kita mengawinkan kucing. Sebelum mengawinkan kucing, seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa hal harus dipersiapkan. Kemudian, apa cukup sampai dengan di sini saja untuk ngebreeding kucing? Apa dengan seperti ini akan sukses? Iya, akan sukses jika kita sudah melakukan seperti yang saya sampaikan tadi. Akan tetapi ada kemungkinan. Kemungkinan ini terjadi dari keberuntungan sih. Dari keberuntungan si cat owner dapat kucing yang seperti apa. Terkadang kita udah persiapkan, teman-teman juga udah persiapkan seperti yang udah saya sampaikan tadi. Akan tetapi ada masalah di induk kucingnya. Contoh, kucingnya nggak ada, induk kucingnya nggak ada ASI, sehingga ya gimana anaknya mau tumbuh berkembang dan hidup jika induknya nggak ada ASI. Dan udah kita prepare, udah kita persiapkan, kita kawinkan dan keguguran, dan banyak lagi kendala-kendala lainnya. Jadi untuk ngebreeding kucing nggak cukup sampai dengan di sini saja. Yang paling penting tahap ini teman-teman harus mempersiapkan dulu atau mengetahui dulu gimana sih caranya untuk mempersiapkan kucing sebelum dikawinkan. Nah, caranya seperti yang saya sampaikan tadi. Sesudah teman-teman lakukan itu, next saya akan membahas gimana cara menangani kucing yang keguguran setelah dikawinkan, dan gimana cara menangani atau handle ataupun membantu kucing yang tidak ada ASI-nya sehingga ada ASI-nya. Dan itu saya akan bahas di video selanjutnya. Untuk saat ini yang nonton video ini, karena kamu udah mengetahui persiapan sebelum kucing dikawinkan, maka kamu harus benar-benar terapkan untuk kucing kamu supaya anak kucing yang dilahirkan oleh kucing-kucing kamu itu sehat, gembul, besar, dan juga cantik. Oke, semoga videonya
bermanfaat buat teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan jempolnya cukup penting. Kalau mau ramaikan di bawah kolom komentar, boleh juga kita ramai-ramai di kolom komentar. Oke, see you, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.